Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Indra Mitra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proposal saya mengenai gambaran turnover intention pada karyawan di PT Indes Aluminium Investasi. Proposal ini saya buat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam lingkungan tempat saya bekerja, di mana banyak beberapa karyawan yang terkadang seringkali absen atau tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan. Ditambah ada beberapa karyawan yang sering lembur, namun hasil yang dikerjakan itu kurang memuaskan. Sebelumnya video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas besar kedua mata kuliah penelitian kualitatif. Berikut penjelasannya. Diwarnai dengan latar belakang fenomena yang tadi saya sudah sebutkan, terdapat beberapa gejala yang mengindikasi karyawan tersebut. Ada turnover intention di PT Indes Aluminium antara lain absensi yang meningkat atau sering bolos, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu atau tidak sesuai rencana awal, melanggar peraturan dengan frekuensi yang sering, mengambil pekerjaan tambahan waktu lembur, namun tidak ada yang dikerjakan atau hasil yang dikerjakan kurang maksimal sesuai dengan waktu yang sudah mereka ambil. Adapun faktor-faktornya yaitu gaji, kompensasi, waktu kerja, kondisi tempat kerja, hubungan dengan atasan yang kurang baik, dan komitmen organisasi yang kurang terjalin. Di dalam bab 1 ini terdapat beberapa macam pertanyaan penelitian yang dapat saya rangkum dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana sih gambaran turnover intention yang terjadi pada karyawan lower manajemen di PT NDS Aluminium Bekasi? Faktor apa saja yang mempengaruhi turnover tersebut pada karyawannya? Lalu kemudian fokus penelitiannya untuk mengetahui bagaimana gambaran turnover intention yang terjadi pada karyawan. Dan kemudian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi turnover intention pada karyawan. Proposal saya diharapkan berguna dalam penelitian secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kasana dalam turnover intention pada karyawan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk penulis selanjutnya, untuk penulis yang ingin mencoba untuk mencari penelitian yang berdasarkan judul turnover intention. Secara praktis untuk perusahaan, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan perusahaan. Untuk karyawan sendiri, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan dalam memberi sumbangan pemikiran dari sisi perspektif karyawan kepada perusahaan. Kajian teori yang saya ambil, teori turnover intention adalah keadaan di mana para pekerja berniat secara sadar untuk mencari alternatif pekerjaan lain. Berdasarkan teori Mobley, yang terdapat 3 kategori turnover intention, yaitu keinginan untuk keluar, mencari pekerjaan lain, dan berpikiran untuk keluar. Penelitian saya berdasarkan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang sedikit menjadi referensi saya, yaitu pada penelitian dari Kasari dan Susanto pada majalah Ilmiah Polisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan berkeinginan keluar dilatar belakangi adanya kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan maupun motivasi dari diri sendiri untuk mencari pengalaman lain dengan penawaran yang lebih baik. Selanjutnya, Arya Heru Setiawan dan Triswi Agustina, Festival Ilmiah Riset Manajemen dan Akuntansi 2019, dengan judul Turnover Intention pada toko retail pakaian berskala mikro. Dari penelitian tersebut
dapat saya ambil kesimpulan, turnover intention pada karyawan di toko X cukup tinggi disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti gaji di bawah UMR, tidak ada jalur karir yang jelas bagi karyawan, serta sistem kerja yang diterapkan di toko X. Sedangkan faktor internal yaitu faktor demografi seperti usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Dalam penyusunan proposal ini, saya ingin mencoba menggunakan metode kualitatif secara metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan. Kenapa saya memilih alasan metode penelitian tersebut? Ini penelitian dengan metode kualitatif deskriptif karena menurut saya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dengan begitu, turnover yang terjadi di PT Endes Aluminium Glass dapat dideskripsikan lebih rinci sesuai dengan keadaan yang ditemukan beserta hal-hal lain terkait fenomena yang berhubungan dengan turnover. Banyak sekali metode-metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk mencari fenomena untuk menjelaskan suatu fenomena. Namun, saya ingin mencoba menjelaskan penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif agar saya berharap penelitian tersebut atau proposal tersebut ke depannya dapat saya menjelaskan lebih rinci, lebih mendalam dengan narasumber yang efektif sehingga mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan kesimpulan yang ingin saya ambil. Selanjutnya, metode kualitatif yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang tadi sudah saya sebutkan, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan. Alasan memilihnya sudah saya sebutkan juga, karena ingin mengetahui turnover intention yang terjadi di PT Endes Aluminium Glass secara lebih mendalam dengan penelitian kualitatif. Subjeknya dalam penelitian ini saya mencari subjek satu mantan karyawan dan 2 karyawan aktif sebagai perbandingan karena saya ingin mencoba bertanya dengan berbagai macam pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada mereka. Saya ingin memilih pertanyaan tersebut lantaran sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan di PT Endes Aluminium Glass tersebut. Kenapa alasan saya memilih subjek tersebut? Karena dikarenakan peneliti memiliki anggapan bahwa perlu untuk mengetahui penyebab tingginya turnover di PT tersebut. Turnover intention itu adalah hal yang begitu sulit, namun sering terjadi bukan hanya di dalam PT yang ada di Endes Aluminium tersebut, biasanya terjadi di dalam PT-PT skala kecil hingga perusahaan bonafit yang ada di wilayah Indonesia. Kriteria subjek dipilih adalah subjek yang sedang bekerja di perusahaan lebih dari 1 tahun dan subjek yang sudah tidak bekerja lebih dari 1 bulan. Pada penelitian ini, panduan observasi saya, jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu saya, jenis observasi partisipan, yaitu peneliti ikut menjadi bagian dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh observer, dan tujuan dari observer partisipan supaya peneliti dapat merasakan kondisi atau situasi kerja dari observer dan dapat mengamati lebih dekat dan mendalam perilaku dari observer. Dalam pembahasan ini, saya selaku peneliti ingin langsung terjun ke lapangan. Saya ingin mengamati situasi yang terjadi, apa yang harus saya cari sebagai bahan pertanyaan untuk para narasumber saya, mulai dari narasumber yang sudah tidak bekerja dalam kurun waktu 1 bulan, dan para pekerja yang masih aktif bekerja,
yang sudah lebih dari 1 tahun. Panduan wawancara pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti ingin mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh dan proses wawancara tidak melenceng dalam memperoleh informasi dari sumber terkait dengan retention. Sekian dari penelitian saya. Semoga proposal penelitian ini dapat diajukan sebagai bahan skripsi ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.